Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radya Smutiara dengan NIM 21042333 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi 7 terkait dengan prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum dengan beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum pada umumnya adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan di mana persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan. Untuk menjawab apakah tujuan hukum tidaklah semudah apa yang kita duga. Ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli yang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini dapat menggambarkan bahwa tujuan hukum itu merupakan suatu yang abstrak. Hukum menurut para ahli yaitu menurut Aristoteles sebagai seorang ahli, ia mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori ini kini dikenal sebagai teori etis. Sedangkan menurut Gini, tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan, daya guna, serta kemanfaatan. Sedangkan menurut Immanuel Kant, tujuan hukum selanjutnya adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum sosial kemerdekaan. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi hukuman demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan azas keadilan. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu azas keadilan dari masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang legislatif untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Materi pokok bahasan yang kedua yaitu mazhab hukum. Mazhab hukum sering juga disebut sebagai aliran-aliran hukum. Dalam hukum terdapat beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam memang memandang hukum sebagai refleksi dari moral, etika, dan keadilan. Hukum yang tidak adil adalah bukan hukum. Cita hukum adalah keadilan, karenanya hukum itu mengikat karena ada nilai keadilan. Yang kedua, mazhab positifme. Hukum mazhab positifme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat, yang tidak ada kaitannya dengan moral, etika, dan keadilan. Hukum tidak mengurus masalah-masalah adil atau tidak adil. Yang ketiga, mazhab utilitarisme. Mendasarkan diri pada kemanfaatan sebagai tujuan hukum, karena kemanfaatan adalah kebahagiaan. Baik buruknya atau adil atau tidak adilnya hukum tergantung apakah hukum memberikan kebahagiaan atau tidak. Yang keempat, mazhab sejarah. Memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa. Sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Yang kelima, mazhab sosiologi jurisprudence. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang keenam, mazhab realisme hukum. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari ketentuan-ketentuan sosial dan alat kontrol sosial. Yang ketujuh yaitu Frei Rechtskleur. Ajaran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah penerapan undang-undang tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Materi pokok bahasan yang ketiga yaitu sifat, ciri, dan unsur hukum. Yang pertama, sifat hukum. Sifat hukum pada dasarnya mengatur. Hukum diikatkan mengatur karena memuat peran penting dalam bentuk pemerintahan atau larangan. Yang kedua, melindungi. Hukum dikatakan melindungi karena tujuan hukum sendiri untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya. Yang ketiga, memaksa. Hukum dilaksanakan memaksa karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan hukum yang berlaku
akan diberi sanksi kepada pelanggar hukum. Subjudul yang kedua, ciri-ciri hukum. Disimpulkan bahwa ciri-ciri hukum secara resmi adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk memuat hukum. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. Yang keempat, sanksi untuk orang yang melanggar bersifat tetap dan tegas. Yang kelima, pemerintahan yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Berikutnya, unsur hukum. Unsur hukum yang dapat dipahami dalam perumusannya. Yang pertama, hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya. Yang kedua, hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa tanpa tujuan atau persetujuan tertentu dari pihak pemerintahan. Yang ketiga, peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati. Pembahasan selanjutnya ialah sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum. Itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau memberi materi hukum. Contohnya sumber hukum materi seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. 5 sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kelima, konstruksi hukum. Yaitu pokok bahasan yang kelima, konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau pikir hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengeluarkan pendapat. Konstruksi hukum terbagi 3, yaitu analogi. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya lain. Yang kedua, determinasi atau penghalusan hukum, yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkannya hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Yang ketiga, pengungkapan secara berlawanan. Pengungkapan secara berlawanan argumen contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Yang keenam, penafsiran hukum. Nah, pokok bahasan yang terakhir yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. Secara sistematis, yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang selanjutnya,
Teologis yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan kemasyarakatan. Cara selanjutnya perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain. Yang keenam, futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.